Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Oke, untuk materi pengulangan hari ini via YouTube channel, kita akan membahas mengenai ekonomi maritim dan agrikultur Indonesia dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yuk kita lanjut di slide selanjutnya. Pengembangan ekonomi maritim dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, sebelum terjadinya penjajahan. Nah, masa ini yaitu masa kerajaan terjadi pada Kerajaan Wijaya dimulai pada abad ke-5. Nah, dibukanya jalur perdagangan melalui Selat Malaka oleh negara India dan Tiongkok yang mereka jual berupa kamper, cendana, terus ada gaharu. Yuk kita lanjut. Pada masa penjajahan, nah ini bangsa-bangsa Eropa telah hadir di Indonesia, ada Portugis, Inggris, dan Belanda. Namun Belanda lah yang lebih lama di Indonesia dan membuat yang namanya VOC sebagai pusat perdagangan mereka dengan memonopoli rempah-rempah dari Indonesia. Kita lanjut. Pada masa kemerdekaan. Nah, masa kemerdekaan ini yang pertama oleh masa Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sebagai presiden pertama yang menjadi tonggak penting ekonomi maritim. Dia membuat yang namanya Deklarasi Wawasan Nusantara pada tahun 1957. Nah, kita lanjut pada Presiden Soeharto. Nah, beliau berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan diakui oleh pihak PBB dengan dokumen UNCLOS, United National Convention on the Law of the Sea, atau Konvensi PBB mengenai hukum laut di Jamaika, sehingga Indonesia diakui internasional sebagai negara kepulauan atau wawasan Nusantara. Masuk pada presiden selanjutnya ada B.J. Habibie yang meluncurkan Deklarasi Bunaken pada tahun 1998, dilanjutkan dengan Abdurrahman Wahid dengan adanya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001 dan dilanjutkan oleh Presiden Megawati sebagai penggantinya dengan Seruan Sunda Kelapa dengan kebijakan industri maritim nasional. Kita masuk dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau terkenal dengan SBY. Dia menginstruksikan Presiden Impres nomor 5 tahun 2005 mengenai pemberdayaan industri pelayaran nasional. Oke, kita lanjut. Di masa setelah PSBY adanya Bapak Joko Widodo yang sekarang 2 kali periode menjadi presiden kita. Untuk periode pertama, nah untuk menteri kelautannya yaitu terkenal dengan Ibu Susi. Nah, beliau yang tidak boleh adanya bibit lobster dijual. Nah, terus yang kedua tidak boleh adanya kapal luar negeri sampai pada perairan Indonesia. Dan kita masuk ke potensi selanjutnya. Faktor penyebab keanekaragaman hayati. Yang pertama, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Kedua, Indonesia dari Pulauan Ribu. Ketiga, Indonesia memiliki banyak gunung. Keempat, memiliki geologis tertentu. Dari hal tersebut, potensi ekonomi maritim tersedia di perikanan. Ada ikan demarsil, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi. Untuk pariwisatanya, Indonesia memiliki penyelaman, aktivitas pantai, aktivitas pelayaran. Untuk energi terbarukan antara lain energi arus laut, energi arus laut, energi angin laut, energi gelombang, energi pasang surut, adanya transportasi laut, minyak bumi dan gas, dan industri laut. Kita lanjut. Nah, pengembangan agrikultur Indonesia. Kita lihat agrikultur itu seperti apa. Agrikultur yaitu menurut T.J. Rimando, agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Menurut Abela Nosa dan
dan PAVA, agrikultur adalah pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Nah, sejarah agrikultur itu sendiri sebelum penjajahan itu adalah kombinasi keberkahan alam berupa unsur api, air, tanah, dan udara. Hal tersebut yang membuat Indonesia tercatat berkembangnya tumbuhan di berbagai kerajaan dengan hasil pertaniannya. Ada di daerah Magelang, Surakarta, Banyumas, Kebumen, Purworejo, hingga Malang. Lanjut masa penjajahan. Masa penjajahan kita berada di masa penjajahan Belanda. Nah, dari Gubernur Jenderal Van de Bos dibuatlah sistem tanam paksa, yaitu menanam tanaman ekspor milik kolonial Belanda sebagai pengganti pajak tanah atau bekerja di perkebunan milik pemerintah. Nah, hal tersebut yang membuat Indonesia memiliki kerugian dan rakyatnya pun sengsara. Kita lanjut fase yang namanya masa kemerdekaan. Pada masa Soekarno, Orde Lama kebutuhannya bukan pada sampai agrikultur, karena pada zaman Soekarno itu kebanyakan bentuknya dalam pembangunan negara. Kita masuk Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto dengan orde barunya mencanangkan Repelita 1 sampai dengan 5. Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun jangka panjang dari tahun 1969 sampai dengan 1994 dan bisa dilihat hasilnya sebagai sasaran utama dalam pertanian. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan khususnya beras sehingga bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Untuk masa presiden setelah masa Soeharto dan memasuki era reformasi, presiden-presiden selanjutnya hanya melakukan revitalisasi pertanian. Dimaksudkan menempatkan kembali arti penting di sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Kita lanjut. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, melalui sensus pertanian terbagi pertanian beberapa subsektor. 1. Jenis tanaman pangan, ada padi, jagung, kedelai. 2. Perikanan. Nah, subsektornya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, sawah, perikanan laut, perairan umum. Kita lanjut komoditas peternakan. Nah, tersedia adanya daging, ada telur, dan ada susu. Hortikulturan yang berisi ada tanaman buah-buahan, sayuran, rempah atau obat-obatan dan bunga-bungaan. Nah, terdiri dari komoditasnya ada cabai besar, cabai rawit, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis, salak, temulawak, bunga krisan, dan bunga melati. Itu yang menjadi komoditas utama hortikultura. Kita lanjut perkebunannya. Perkebunan kita terdiri dari beberapa, ada karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, dan sebagainya. Ada di buku paket kalian halaman 152. Itu data tahun 2010 sampai dengan 2014. Untuk kehutanan, Indonesia terkenal di Kalimantan sebagai salah satu jantung paru-parunya dunia. Namun ternyata Kalimantan sudah berubah dari tahun sebelumnya sampai tahun terakhir 2020. Hutannya semakin berkurang dan semakin gundul, yang mengakibatkan di awal tahun 2001 terjadinya banjir bandang di Kalimantan Selatan akibat banyaknya hutan yang gundul, tidak dilakukan reboisasi, perubahan lahan menjadi lahan kelapa sawit. Oke, banyak dampak-dampak ketika kita kehilangan hutan. Oke, materi untuk hari ini cukup sekian. Kita lihat untuk tugasnya. Tugas keterampilan secara mandiri. Carilah data selengkap mungkin mengenai potensi maritim
pada Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Cari ya potensi maritim, Pulau Kalimantannya dia ada apa aja ciri khasnya, dan Sulawesi. Sebutkan 5 cara menjaga potensi maritim yang dimiliki Indonesia agar tetap terjaga sampai anak cucu kita nanti. Jadi kalian 5 cara menjaganya agar kita tidak kehilangan potensi ikan-ikan kita, terus pulau kita utuh dan sebagainya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga kalian paham. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.